selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak harap adik-adik di rumah tetap keadaan yang baik dan sehat. Tentunya tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mempertemukan kami di dalam ibadah kami kali ini. Tuhan, berkatilah adik-adik di rumah agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sudah siapin belum Alkitabnya? Ayo yang belum, kita siapkan Alkitabnya, karena kita sebentar lagi ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, senangnya hari ini kita bertemu lagi. Kita mau melaksanakan ibadah minggu kita hari ini. Ya, walaupun adik-adik dari rumah, kakak juga dari rumah, kita nggak bertemu karena kondisi saat ini, tapi kita sungguh bersuka cita, kita senang karena kita bisa beribadah bersama. Adik-adik, hari ini juga kakak minta adik-adik supaya tersenyum dong. Kita senang sekali hari ini. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, biarlah semuanya itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum berdoa, kakak minta supaya Alkitabnya disiapkan dulu ya. Ayo, diambil Alkitabnya. Terus, diangkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Oke, habis itu, kalau sudah siap, Alkitabnya dipegang atau bisa juga dipeluk, kita mau berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, oke adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami hingga kami mau melaksanakan ibadah kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Roh-Mu yang kudus yang hadir di antara kami masing-masing, agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Adik-adik kami bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap. Tuhan yang berkuasa juga atas kakak guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sudah dipegang Alkitabnya? Ya, hari ini kita mau ambil bahan Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Tema kita hari ini adalah Aku percaya Yesus bangkit. Oke, adik-adik coba ikutin kakak di rumah ya. Tema kita adalah Aku percaya Yesus bangkit. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kakak mau ajak adik-adik mengucapkan kembali tema kita dengan pakai gerakan. Oke? Tangannya coba diginikan dulu. Sudah? Nanti kita bilang begini. Coba lihat kakak dulu ya. Aku, tangannya begini. Kemudian percaya, tangannya disilangkan di dada. Yesus, tangannya disatukan di depan dada. Bangkit. Kita angkat tangan kita dengan sukacita. Oke? Kita ulang sama-sama ya. Adik-adik siap-siap. Berdiri dulu, persiapkan tangannya. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku percaya Yesus bangkit. Hore! Kayaknya sekali lagi nih, biar makin semangat semuanya anak batita dan anak balita, kita ucapkan tema kita sekali lagi. Aku percaya Yesus bangkit. Oke, kita sangat sukacita karena Yesus bangkit. Kita percaya Yesus kita bangkit. Nah, kita mau baca Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kalau ada gambarnya, coba lihat cerita yang ada di situ menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Kalau ada gambarnya, biasanya ada gambar kuburan kosong yang menunjukkan Yesus bangkit, atau bisa juga yang ada gambarnya Yesus menunjukkan diri kepada beberapa orang setelah dia bangkit sebelum dia naik ke surga. Nah, di sini kakak akan membacakan bahan Alkitabnya secara lengkap dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil ini kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka
demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, adik-adik, demikian bahan Alkitab kita hari ini. Kakak ingatkan lagi, tema kita hari ini adalah Aku percaya Yesus bangkit. Oke, sebelum kita melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau menunjukkan sesuatu. Coba adik-adik lihat ya. Nah adik-adik, kakak mau menunjukkan sesuatu nih. Nih kakak punya gelas ini. Terus kakak mau menunjukkan nih ada satu, kita sebut aja sebagai tombol hitam. Adik-adik ingat nggak betapa sedihnya ketika Yesus mati di kayu salib? Nih, ketika dia mati di kayu salib, Yesus turun ke dunia kematian. Semua murid-muridnya pada saat itu menjadi sangat sedih dan takut. Mereka takut tidak akan melihat Yesus lagi, karena Yesus sudah turun ke dunia kematian. Nah, mereka semua menjadi tenggelam dan menjadi lebih buruk seperti di tombol ini. Nah, adik-adik, kita juga seperti itu. Seringkali kita merasa kondisi yang sangat buruk dan tidak bisa berubah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kuat. Dia bisa membuat hal-hal yang baik. Bahkan dia bisa bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, dalam kisah cerita hari ini pun kita belajar bagaimana Tuhan membuat hal yang sangat buruk menjadi baik. Nah, Yesus yang tadinya telah turun ke dunia kematian, tapi oleh karena kekuatan Tuhan dan karena dia bisa melakukan sesuatu yang besar, maka Yesus bangkit dari kematian. Lihat ini adik-adik, dia naik, dan akhirnya setelah dia bangkit, dia menunjukkan diri. Kalau dari pembacaan Alkitab hari ini, dari 1 Korintus 15, Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan kemudian ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian menampakkan diri kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, dia menampakkan diri juga kepada Paulus. Nah, adik-adik, padahal sebelum Yesus bangkit dari kematian, sebelum dia mati dan bangkit dari kematian, sebenarnya Yesus sudah memberitahu kepada para rasul dan orang-orang yang dikasihi Yesus bahwa ia adalah Raja. Dia sudah memberitahu bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga seperti ini, tapi pada saat itu pengikutnya belum mengerti apa yang Yesus maksud. Makanya ketika Yesus mati, mereka takut. Tapi akhirnya ketika Yesus bangkit, mereka sangat bersuka cita dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa melakukan hal yang besar. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah kita dengarkan, bahwa kita percaya Yesus bangkit dari kematian. Dari murid-murid Yesus dan beberapa orang yang dikasihi Yesus, Yesus telah menunjukkan diri kepada mereka dan mereka telah menyaksikannya. Dan terlebih lagi kita adik-adik, dari Alkitab juga sudah mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit karena orang-orang percaya dan Alkitab telah menyaksikannya. Namun yang paling penting adalah karena Yesus bangkitlah, maka kita beroleh jalan keselamatan. Dan oleh karena itu, maka kita juga hidup dan memiliki kesempatan untuk menyaksikan bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Kita ucapkan sekali lagi ya, kita bertekad dan kita percaya bahwa melalui firman hari ini kita lebih percaya lagi bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Kita ucapkan bersama-sama, masih ingat ya adik-adik? Aku percaya Yesus bangkit. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Aku percaya Yesus bangkit. Kita semua bersuka cita. Lihat ini ada stiker yang tersenyum. Adik-adik juga harus tersenyum. Coba lihatkan senyumnya yang paling manis. Nanti juga salam mama papanya, bilang selamat hari Minggu. Dan kalau bisa, ingatkan juga papa mamanya, bilang gerakan kita tadi. Aku percaya Yesus bangkit. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita tutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang Maha Baik, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam kami mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya bahwa Yesus telah bangkit memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan berkatilah anak-anak kami, adik-adik kami yang masih kecil, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka akan menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit dan hidup selamanya. Kami juga berdoa untuk orang tua, Tuhan yang tetap memberikan hikmat kepada orang tua kami, sehingga mereka juga bisa membawa adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang.